Niki, ini kan anak udah makin besar ya Kak Niki. Aku lihat di Instagram tuh Kak Niki membagikan kalau anak tuh udah nggak mau dirangkul lagi, seperti apa sih Kak Niki? Sedih-sedih enggak. Sedihnya adalah karena nggak bisa kayak dulu lagi, seakrab dulu gitu kayak. Tapi enggaknya adalah bahwa aku tidak pernah melewatkan eh, momen ketika aku memang pada saat umurnya gitu. Misalnya kayak dari kecil banget sampai umur 7 sampai 8 tahun aku masih kayak mandiin, terus klonin, tidur dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang atau momen-momen yang terbuang ketika aku harus membesarkan anak gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa lengkap. Berarti nggak kehilangan golden age-nya nih? Nggak kehilangan sama sekali golden age-nya karena aku emang tipikal yang sayang banget sama anak. Nah, ketika umurnya sudah beranjak dewasa dan nggak mau dipegang juga aku nikmatin karena memang itu prosesnya. Ketika anak beranjak dewasa ya itu memang harus dijalanin. Perubahan-perubahan ini memang harus aku nikmatin juga gitu. Jadi itu dia malu di depan publik atau sebenarnya kalau di rumah mah tetap rangkul-rangkulan apa gimana? di rumah tetap rangkul-rangkulan, cuman memang nggak seperti dulu gitu karena sudah mulai memasuki masa puber gitu kan. Jadi aku juga mulai membatasi diri. Dari umur 8 tahun aku udah nggak mandiin lagi. Dulu tiap hari aku mandiin, ngelonin untuk tidur juga tiap hari gitu. Tapi kalau sekarang nggak, tidur juga tetap dia sekarang sendiri. Cuma kadang kalau untuk bukan kadang setiap hari untuk berdoanya sebelum tidur itu pasti harus bareng. Tapi udah nggak bisa ngelonin lagi kayak dulu. Karena semenjak umur 8 tahun aku udah nggak ngelonin lagi dan udah nggak mandiin lagi. Sekarang lebih ke ngingetin aja, mandi juga, ayo mandi sore, gitu. Ayo mandi pagi. Di studio kamu sempat nanya ke anak kalau di depan teman-temannya tuh pengen sebagai papa atau sebagai brother, itu gimana sih? Dia maunya seperti apa? Kadang kan rasa malunya anak itu aku juga harus tahu ya, ini karena apa nih gitu. Memang normal, apalagi udah masuk masa puber gitu ya. Tapi aku harus tahu dulu apa yang ada di pikirannya dia. Jadi aku telaah, aku tanya, ya udah, kamu kenapa kayak gitu? Karena nggak mau kelihatan kayak apa mesra, atau mungkin kamu pengen jadi kayak apa lah, pengen lebih ke as a brother kelihatannya atau as your father gitu. Kamu pengen jadi kayak apa kelihatannya? Kayaknya lebih kayak brother aja deh kayak gitu. Dia sendiri yang ngomong gitu. Oh ya udah, so kan kita harus tahu dulu sebagai orang tua apa nih maunya, dia kelihatan seperti apa maunya sama orang tuanya. Jadi compromise sama apa yang dihadapin yang ada dalam pikirannya sekarang. Apalagi suka sama cowok kali ya, jadi udah mulai ada enggak sih, cerita nggak tahu ya tapi kayaknya sejauh ini kalau ngomongin cowok kayak ngomongin pacaran nonton film yang ada mesra-mesra langsung gitu. Jadi kayaknya enggak sih, lebih ke malu di depan temen-temennya karena dia udah mulai gede aja. Tapi kamu kayak deket banget nih sama anak, apa kamu belum rela nih kalau anak di umur segini udah suka-suka sama cowok? Kalau aku tipikal orang tua yang pengennya mengalir gitu. Dalam arti kalau memang umurnya dia udah mulai suka ya wajarnya aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi as a friend, dia suka sama karakternya, mungkin suka untuk berteman aja. Tapi kalau misalnya untuk lebih ya nggak boleh karena bukan umurnya. Jadi selalu ada di sisinya di setiap momen perkembangannya gitu. Itu juga bagian dari perkembangannya dia sebagai anak kan, udah mulai puber, udah mulai suka sama orang. Terus kalau bisa selalu jadi teman curhatnya sih setiap saat. Itu yang aku harapin, jadi nggak cuma jadi sosok ayah yang selalu mengatur atau mengarahkan, tapi juga menemani di setiap momennya gitu. Tapi sebagai seorang single parent mungkin sulitnya apa sih, suka dukanya nih Kak? Suka dukanya, ya sukanya banyak, dukanya juga banyak karena semua urusan diurusin lumayan sendiri. Apalagi ya, mungkin beberapa pekerjaan nggak bisa aku ambil, kayak aku udah berapa tahun nggak ngambil sinetron stripping sama sekali gitu. Bukan karena nggak ada yang nawarin, banyak yang nawarin, cuman akunya yang nggak bisa karena terus anak sama siapa? Kalau pulang pagi berangkat pagi, anak sama siapa? Nah sekarang momennya ini anak udah mulai gede,
udah nggak mau terlalu yang kayak ditemenin terus, malah kadang risih gitu. Nah kayaknya mulai aku akan ngambil beberapa project yang continue. Selama ini kan cuman kayak masak, oper masak, kerja sama brand, bikin konten, atau misalnya syuting pun lebih kayak FTV kayak gitu. Nah kalau sekarang ini udah mulai bisa, jadi udah ya ntar lagi akan syuting sih. Anak pernah minta nggak sih kamu nih untuk menikah lagi gitu? Enggak sih, karena dia pengennya selalu jadi prioritas utama. Tapi kayak Dedi kenapa nggak sama guruku aja gitu? Dedi kenapa nggak sama dia aja gitu? Jodohin gitu. Cuman aku tahu banget bahwa dia nggak mau yang kayak jadi prioritas nomor 2 atau nomor 1 gitu, cuma kayak basa-basi doang aja. Oke, Kak Niki kan ini udah memasuki bulan Ramadan ya Kak Niki. Sebagai seorang koki nih, ada rekomendasi nggak sih menu buka puasa atau sahur nih yang bergizi untuk para muslim? Oke, buka puasa yang bergizi kita bisa buka puasa yang bergizi kita bisa mengkombinasikan apa yang sudah ada. Misalnya kayak tadi aku masak biji salak gitu. Oke, variasinya mungkin biji salaknya bisa ubi ungu, warnanya jadi ungu lebih cantik. Nah, untuk menambah gizinya misalnya kita tambahin apa? Isiannya ada kurma atau isi pisang atau isi nangka. Buka puasa aja, tapi kita juga harus dia berkreasi supaya memperkaya gizinya gitu. Terus pastinya kan kalau buka puasa yang manis-manis kan. Kalau misalnya untuk sahur pastinya nutrisinya yang bergizi yang lengkap, tapi juga jangan over gitu. Jangan terlalu manis-manis juga. Kalau aku rasa kalau misalnya untuk sahur ya takutnya kadar gulanya naik malah jadi gampang lapar. Gitu. Jadi mungkin ya semuanya tepat nutrisinya, dapat kenyangnya juga, dapat nutrisinya juga, tapi nggak buat kamu jadi di hari pada saat puasa malah lapar gitu. Jadi kamu harus perhatiin juga untuk gulanya. Kan Niki ngelihat orang-orang ini kan banyak kalau buka puasa tuh pakai gorengan. Kalau menurut Kan Niki itu seperti apa? Ya apa-apa, sasa aja gorengan mantep. Gizinya gimana tuh Kan? Gizi ya pasti ada plus ada minusnya gitu. Tergantung gimana kita cara mengolahnya. Banyak cara mengolah sekarang untuk lebih sehat. Utamanya adalah diperhatikan kebersihannya, diperhatikan bahan-bahannya. Atau misalnya kalau misalnya nggak mau yang terlalu nggak terlalu mau yang berminyak, kamu bisa air fryer, pakai air fryer gitu untuk kurangi minyak, atau misalnya nggak pakai minyak sama sekali gitu. Mungkin kalau bakwan tetap harus digoreng ya, cuman maksudnya it's okay selama kita tahu bahwa minyaknya minyak bersih, minyak baru, bahan-bahan yang dipakai juga bersih, dan kita tahu kita yang bikin sendiri gitu. Kenapa enggak? Itu tetap makanan yang bergizi kok. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Niki. Yeah. Thank you Kak Niki. Yo. Untuk